Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Om Yudi. Hari ini saya akan mengajak teman-teman bagaimana menjalankan atau memulai suatu bisnis bimbingan belajar tanpa tempat. Tanpa tempat ya. Jadi saya tidak menyediakan tempat untuk belajar, tidak menyediakan siswa untuk belajar, dan siswa tidak datang ke tempat saya. Tapi saya menawarkan guru pengajar datang ke rumah siswa. Keunggulan ini, guru bisa pilih mau guru yang perempuan atau guru laki-laki. Jadwal bisa pilih, minta hari apa saja, jam berapa, dan kapan, dan di rumah siapa. Jadi banyak keunggulan les privat daripada reguler. Karena bimbingan belajar reguler itu siswanya banyak. Jadi kadang-kadang siswa itu tidak fokus dalam belajar. Banyak bermainnya, diajak membolos. Itu kadang banyak keluhan-keluhan orang tua seperti itu. Sehingga mereka memutuskan untuk meleskan anaknya di les privat. Dan jika itu ada misalnya suatu halangan atau gurunya nggak datang, bisa ganti jadwal. Beda dengan bimbel biasa. Kalau misalnya siswanya nggak datang, ya ketinggalan pelajaran. Pelajaran tetap berjalan, siswanya tidak masuk, akan ketinggalan. Tapi kalau di les privat akan digantikan jadwalnya. Jadi tetap akan mendapatkan materi pelajaran. Itulah keuntungan saya. Dari mulai les privat ini saya memiliki homeschooling. Jadi mulai tahun 2011 saya memulainya. Jadi nanti saya ajarkan juga memulai membuka suatu bimbel, mencari murid, mencari guru, mengatur semuanya masalah-masalah yang ada. Nanti akan saya jelaskan semua. Jadi ini saya ajarkan suatu bisnis online yang berbeda dengan bisnis yang kemarin-kemarin. Tapi tetap bisnis yang lain juga akan saya jelaskan juga. Jadi tetap ikuti channel saya Om Yudi, nanti akan mendapatkan info-info terbaru, jangan sampai ketinggalan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, komen jika ada pertanyaan, dan like. Dan sharing jika ada teman atau saudara yang membutuhkan pekerjaan. Oke, ikuti tutorialnya. Tutorialnya cara mempromosikan les privat. Jadi di sini ya, seperti saya kasih contoh, kebetulan punya saya. Dengan menggunakan website, dan website itu adalah gratis. Nah, les privat di Pontianak, meski dia akan timbul di halaman 1. Jadi ini adalah isi program-program bimbingan belajar yang saya tawarkan. Nanti kita akan belajar di sini bagaimana cara membuatnya. Dan ini caranya bertahap ya. Karena ini adalah paling yang mudah dulu, oke. Sekarang kita buka di blogger.com. Kita bikin website di sini di blogger.com gratis. Jadi bisa bikin, kita sign in kalau sudah mempunyai Gmail ya, tinggal sign in aja. Ingat untuk usaha ini gunakan nama misalnya, oke, ini sudah masuk di sini. Oke ya, kita sudah masuk, kita tulis di sini nama bimbingan kalian ya, judulnya, jadi judulnya mungkin ya.
Ini judul dahulu, title. Kita tulis. Membuat suatu titel paling enggak itu berbeda dengan yang lain ya. Yang menarik mungkin kalau seperti itu mungkin sudah banyak ya. Membuat titel maksimal adalah 4 kata. Jadi di sini udah 3 kata, yang kata ketiga kita kasih nomor handphone kita di atas ya. Next. Nah, baru kemudian alamat ini, alamat website kita. Kita buat yang simple dan sesuai dengan nama bimbingan kita ya. Jadi nanti ini fungsinya kalau kita di searching itu ada juga nama bimbingan kita. Next lagi. Display name, nama kita buat aja nama penulis. Ini adalah nama penulis. Proses, kemudian oke, kita sudah mempunyai sini nama website. Kita silang dulu. Nah, untuk ngepost suatu layanan, jadi tinggal post ini. Saat menulis ini, jadi mengoptimalkan Google Search Engine Google Search Engine Optimization, SEO ya namanya. Maksimal judul ingat adalah 4 kata. Jadi biar mudah. Misalnya kita menawarkan belajar bahasa Inggris. Lokasi misalnya di mana ini ya, posisinya mungkin di coba Malang. Oke. Nah, kita ketik di sini adalah judul pertama. Ini adalah judul ya. Pertama adalah gunakan judul. Paragraf pertama. Ini kita gunakan jadi judul heading. Oke. Nah, paragraf pertama sesuai kata yang di judul atas. Oke, nah ini ketikkan. Nah, ini adalah contoh sedikit ya. Jadi di sini harus ada judul yang sesuai dengan judulnya berkaitan dengan apa yang kita tawarkan. Jadi misalnya kita menawarkan kursus bahasa Inggris, berarti bisa diubah-ubah seperti kursus privat bahasa Inggris di Malang, seperti itu judulnya. Nah, nanti paragraf yang pertama masukkan kata kunci kursus bahasa Inggris Malang. Untuk menulis ini harus ada 300 kata minimal. Kemudian
minimal juga maksimal masukkan kata kuncinya 2. Jadi 2 kata kunci seperti tadi yang kursus bahasa Inggris Malang itu di maksimal 2 ya. Dengan jumlah minimal 300 kata. Jangan kurang. Terus harus ada gambar, image. Jadi gambar itu gambar kegiatan ya, kegiatan. Jadi gambar kegiatan belajar bisa ngambil nanti saya ajarkan berikutnya tahap kedua. Terus jadi kata ini terdiri artikel ini harus terdiri minimal 300 kata dengan 2 kata kunci. Terus ada gambar kegiatan belajar minimal. Disertakan di situ, dituliskan di gambar tersebut AL jadi judul altnya LT ya, kata kunci. Masukkan kata kunci di judul. Maksud saya di gambar kata kunci. Kemudian setelah gambar harus ada link. Ini namanya SEO off page. Jadi kita meningkatkan search engine optimization di halaman website kita. Link internal. Link internal ya kita sematkan di misalnya tadi kayak judulnya apa, alamat website kita. Ini linknya ya. Tapi ini bukan ini, maksud saya nanti alamat website kalian masukkan di link internal. Kemudian link eksternal. Link eksternal. Link eksternal itu bisa kalian tautkan di mana, mungkin di Facebook atau mungkin di mana yang berkaitan. Jangan menautkan kata kunci di link eksternal ya. Link eksternal jangan dibuat tautan. Jadi misalnya kursus bahasa Inggris ini ya, ini nggak boleh. Jadi misal dibuat ini jempol kebesaran yang jadinya kacau deh. Sebentar, pokoknya kata kunci ini sebenarnya makanya saya nggak suka sebenarnya, terus terang kalau pakai handphone itu jempol saya nih kebesaran. Oke. Ini di link, jadi ditautkan ditautkan di sini ya. Jadi jangan menautkan kata kunci di link. Ini jangan. Kata kunci jangan ditautkan di eksternal. Tautkan yang misalnya kegiatan di les privat yang Anda pasang di misalnya di Facebook. Nah, misalnya kayak gini. Ini boleh ini kali ini. Oke. Cukup di sini dulu belajarnya hari ini. Kita akan lanjutkan untuk bagian yang kedua. Yang penting action, kalau ada pertanyaan, komen di bawah. Dan like, jangan lupa subscribe ya. Jadi share juga buat untuk teman-teman yang membutuhkan. Oke, terima kasih. Oke, sudah belajar. Itu adalah materi yang pertama. Nanti akan saya lanjutkan materi selanjutnya. Mulai dari tadi mempromosikan les privat. Nanti jika mendapatkan siswa, bagaimana mencari gurunya akan saya ajarkan. Dan bagaimana cara berpromosi di tempat lain juga, di media sosial lain, gimana caranya akan saya ajarkan. Jadi tetap subscribe dan bunyikan tanda lonceng
dan komen jika ada pertanyaan. Dan jangan lupa sharing pada teman-teman atau saudara yang membutuhkan suatu pekerjaan dengan modal yang murah. Oke, sampai di sini. Nanti akan ikuti tutorial saya yang bisnis-bisnis lain juga, bisnis bimbel ini juga. Tetap stay di channel Om Yudi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.